Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berbahagia, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Masih melanjutkan pertemuan kemarin, materi kemarin, persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Oke, ini tujuan pembelajarannya, yaitu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Kemudian menyelesaikan bentuk persamaan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Oke, ini mengingatkan kembali saja untuk persepsinya. Kalian tentu masih ingat kan mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat yang seperti apa? Sin kuadrat X, cos kuadrat X, tan kuadrat X, dan seterusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah-langkahnya itu kan yang pertama adalah menyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat umum. Kemudian menentukan akar-akarnya dengan menggunakan cara memfaktorkan, atau kalau tidak bisa difaktorkan, kalian bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC ya. Kemudian menyelesaikan dengan persamaan dasar trigonometri, yaitu sin X, cos X, atau tangan X dari akar-akar yang sudah ditentukan. Nah, nanti harus memenuhi syarat. Yang pertama, nilai sin X, cos X, tan X harus bilangan real atau diskriminannya lebih dari 9,0. Kalau nilai sin X sama dengan antara min 1 sampai dengan 1 dan nilai cos X itu antara min 1 sampai dengan 1, atau nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya itu min 1 ya. Nah, jika kedua syarat di atas ternyata tidak dipenuhi, maka persamaan itu tidak punya penyelesaian atau disebut dengan himpunan penyelesaian kosong. Menuliskannya hanya kurung kurawal seperti ini ya. Tidak ada isinya, ini namanya himpunan kosong. Nah, contoh dari masalah tadi, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Untuk domainnya X-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Penyelesaiannya tadi kan kita memisalkan dulu ya. Nah, dengan variabel tertentu. Jadi ini kan kebetulan sin X, maka kita misalkan sin X ini misalnya P. Jadi maka diperoleh 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X plus 1 sama dengan 0 itu adalah 2P kuadrat plus 3P plus 1 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi 2P plus 1 kali P plus 1 sama dengan 0. Maka kita cari pembuat nolnya, 2P plus 1 sama dengan 0, maka diperoleh 2P sama dengan negatif 1, P-nya sama dengan negatif setengah. Atau P plus 1 sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 1. Jadi kita ingat, diperoleh P-nya ada 2, yaitu negatif setengah dan negatif 1. Untuk P sama dengan negatif setengah, maka tadi P itu apa? P itu kan sin X ya. Sin X sama dengan sin berapa yang bernilai min setengah. Nah, ini sangat berkaitan dengan korelasi sudut ya. Sin 120. Maka diperoleh X1-nya adalah kita pakai rumus sin X sama dengan sin A. Sama dari pertemuan pertama PJJ pertama kemarin. X1 sama dengan 120 tambah K kali 360, atau X2 sama dengan 180 dikurangi 120 ditambah K kali 360. Kita coba K-nya mulai dari 0. K-nya 0 sama dengan X-nya 120, maka dia memenuhi karena tadi domainnya adalah sampai dengan 360. K1-nya gimana? Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya 480, maka dia sudah tidak memenuhi. Udah nggak usah dicek ya. K2 dan 3 otomatis tambah besar, dia tidak akan memenuhi. Kemudian untuk X2-nya gimana? Kalau K0, K-nya 0 sama dengan akan bernilai 60, X-nya karena 120 kurangi 120 60 ya, tambah 0 kali 360, maka hasilnya 60. Dia memenuhi ya karena masuk dalam domain 0 sampai 360. Gimana untuk K sama dengan 1-nya? K sama dengan 1 menghasilkan nilai X-nya lebih besar, yaitu 420. Kalau X-nya 420, otomatis dia sudah lebih dari domain, tidak memenuhi ya. Jadi untuk P sama dengan negatif setengah, anggota atau X yang memenuhi hanya ada 2, yaitu 60 dan juga 120. Nah, bagaimana untuk P sama dengan min 1? Untuk P sama dengan negatif 1, ya kalian bisa dicari dengan rumus yang sama. Ini kan sebenarnya sama ya, mengulang. Ini saya anggap kalian sudah bisa. Nanti tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya adalah yang mana ya, yang memenuhi. Jangan lupa menggunakan kurung kurawal karena itu menandakan anggota himpunan. Begitu ya. Ya, ini saya persingkat. Maka kita langsung masuk ke inti pembelajaran kali ini, yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C.
Coba perhatikan, tentukan himpunan penyelesaian berikut. Ini ada, kita berawal dari masalah dulu ya. Akar 3 sin X plus cos X sama dengan 1. Domainnya adalah X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini gitu? Ya, caranya adalah kita nyatakan bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C menjadi K cos X min A. Kenapa sih harus menjadi K cos X min A? Karena kita akan mencari penyelesaiannya. Nah, di sini akan saya uraikan ya kenapa kita harus merubahnya menjadi K cos X min A. Nah, di sini A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, tadi kan kita tujuannya akan merubah ke K cos X min A. Nah, ingat kalian sifat-sifat trigonometri. Cos X min A itu artinya sama dengan cos X kali cos A ditambah sin X kali sin A. Jadi, misalnya cos A-nya itu A, kemudian sin alfanya itu B, maka diperoleh cos X min alfa sama dengan A cos X plus B sin X. Ini ya, cos X-nya, cos alfanya kan jadi A, jadi A cos X, sin alfanya kan B, jadi plus B sin X. Nah, maka diperoleh seperti ini. Nah, ini alasannya ya, kenapa bisa kita rubah jadi cos X min A. Nah, misalkan A cos X plus B sin X itu sama dengan K kali cos X min A. Maka kita bisa uraikan juga ruas kanannya menjadi apa? K kali. Nah, ini tadi kan sudah kita uraikan jadi ini kan. Cos X kali cos A tambah sin X kali sin alfa. Atau kita pecah jadi K cos X kali cos alfa ditambah K sin X kali sin alfa. Maka diperoleh A cos X sama dengan K kali cos X kali cos alfa. Ya. Maka A-nya, nilai A-nya adalah K kali cos alfa. Ya, karena bisa dibagi ya. Maka cos X-nya ini nanti bisa dibagi ke sini jadi dia bernilai 1. B sin X sama dengan K kali sin X kali sin alfa. Ini sebenarnya hanya bermain dari persamaan aja. Yang depan ini kita sama dengan yang ini. Yang B sin X ini kita sama dengan K sin X kali sin alfa. Maka diperoleh B-nya adalah K sin alfa. Itu rumusnya ya. Maka A kuadrat tambah B kuadrat, tadi A-nya adalah K kali cos alfa kuadrat tambah K kali sin alfa kuadrat, menghasilkan K kuadrat cos kuadrat alfa tambah K kuadrat kali sin kuadrat alfa. Oke, ini bisa kita keluarkan K-nya, maka K kuadrat dalam kurung cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa. Ini ingat kalian rumus identitas trigonometri bahwa cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu bernilai 1. Maka K kuadrat kali 1 adalah K kuadrat. Maka diperoleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan K kuadrat. Maka bagaimana kita menentukan nilai K-nya? Nilai K-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Baru ketemu kita cari nilai alfanya. Nilai alfanya ya nanti arkes tangannya. Jadi B per A-nya. Nah, kalian perlu ingat di sini jangan sampai lupa. Di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus. Di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangan, dan di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah cos. Oke, itu tadi rumus ya, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Nah, kita balik di sini, penyelesaiannya tadi adalah akar 3 sin X plus cos X sama dengan 1 ya. Ini kita rubah jadi K cos X min alfa sama dengan C kan. Nah, A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. A itu yang melekat di cos X ini loh. B-nya itu ya akar 3 ini. Nah, jadi K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Tadi udah ya, memperoleh nilai K-nya kan tinggal kita substitusikan aja tuh. A-nya kan 1. Nah, B-nya sama dengan akar 3. 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat 3. Maka diperoleh K-nya akar 4 sama dengan 2. Nah, nilai alfanya ya berarti arkes tangannya, B per 2-nya. Nah, ini akar tangannya kan tadi bernilainya akar 3 ya. Akar 3 per 1. Nah, berarti sama dengan akar 3. Seperti itu. Nah, ini tadi sama seperti kuadran. Maka nilai K cos X min alfa sama dengan C sama dengan K-nya tadi kan 2. 2 cos kali X min 60 derajat sama dengan 1.
Maka nilai cos X min 60 derajat sama dengan setengah. Setengah dari mana? Ya ini, 1, yang 2-nya pindah ini, jadi per 2. Maka diperoleh, seandainya kita misalkan itu X min 60 itu kita misalkan X, maka cos X sama dengan cos alfa. Nah, seperti ini ya. Atau cos X min 60 sama dengan cos 60. Kebetulan sama-sama 60. Karena ini setengah ya. Maksud cos 60 ini karena nilainya setengah. Setengah itu nilai cos berapa. Nah, ini kan udah balik lagi dengan persamaan cos X min alfa sama dengan cos beta, ya kan? Sama dengan PJJ kedua, hari kedua atau hari ketiga ini. Nah, kita lihat nilai X-nya adalah, ya, nilai X1-nya adalah 120 plus K kali 360. Nah, kalau K-nya 0, maka hasilnya 120. Memenuhi tidak? Karena domainnya 0 sampai 360, maka 120 memenuhi ya. Lah, bagaimana K dengan 1? K sama dengan 1 kita tinggal substitusikan aja, hasilnya udah 480. Sudah tidak memenuhi, udah nggak perlu dicek K2, K3 pasti akan lebih besar dan tidak akan memenuhi. Bagaimana dengan X2-nya? Nah, X2-nya adalah min 60 plus 60 tambah K kali 360. Ya, maka X2 yang pertama kita peroleh nilai 0. Ya, untuk K-nya 0, maka X-nya 0, maka dia memenuhi kan? Domainnya kan 0 sampai 360. K-nya 1 berapa? Coba substitusikan kalian ya. Nah, nanti K-nya 2 juga berapa? Ya, otomatis yang bernilai memenuhi itu adalah himpunan penyelesaiannya. Saya rasa di sini intinya persamaan trigonometri ini mudah ya. Hanya konsep per konsep sampai dengan ini PJJ kali ini itu selalu berkaitan. Jadi tadi menyelesaikan temanya sedikit berbeda, bentuknya berbeda sedikit, tapi ternyata kita tetap harus menggunakan bentuk cos X min alfa sama dengan cos beta dan seterusnya ya. Jadi himpunan penyelesaian persamanya adalah 0, kemudian 120 gitu ya, dan seterusnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min sin X sama dengan 1 dengan domain X lebih dari 0 kurang dari 4pi. 4pi berarti 720 ya. Nah, penyelesaiannya adalah cos X min sin X sama dengan 1. Itu kan kita harus merubah menjadi K kali cos X plus alfa ya. Nah, A-nya sama dengan berapa A-nya? A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. Ini B ini min 1. A-nya ini yang melekat pada cos A1. K itu adalah, jadi langkah pertama kita nyari A, nyari B gitu ya. Terus nyari K. K itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan, kebetulan nilai K-nya adalah akar 2. Nah, baru setelah itu kita cari alfanya. Alfanya adalah arkes tangan B per A ya. Ini ada di kuadrat 4, min 1 per 1. Tangan alfanya adalah min 1. Tangan alfa sama dengan tangan 315. Karena min 1 nanti bernilai dengan tangan 315. K cos X min A sama dengan C. Maka akar 2 cos X min 315 sama dengan 1. Cos X min 315 derajat sama dengan setengah akar 2. Karena kita bagi dengan ini ya. Cos X min 316 sama dengan ya bernilai cos lagi, cos 45. Ini balik lagi kan rumusnya, jadi cos X min alfa sama dengan cos beta. Ya, penyelesaiannya sama aja, ya. Ya, seperti ini, kemudian cari X1-nya. X1-nya 360 tambah K kali 360. Kita cek satu-satu dari mulai 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, mana yang memenuhi? Ya. Mana yang memenuhi? Kemudian X min 315 dan seterusnya, ya. Jadi persamaan himpunan penyelesaian persamaan ini adalah yang memenuhi seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita merubah atau kita bertemu dengan bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C, maka kita ubah dulu persamaan trigonometri bentuk tersebut menjadi bentuk K cos X min alfa sama dengan C. Baru kita cari nilai K dan nilai alfa. Nah, bagaimana caranya mencari nilai K itu ya dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, mencari nilai alfanya adalah arkes tangen dari K sin alfa tambah K per K cos alfa atau B per A. Baru selesaikan dengan menggunakan persamaan sin X sama dengan sin alfa atau cos X sama dengan cos alfa. Kebetulan contoh kita tadi adalah menggunakan cos X sama dengan cos alfa. Mungkin nanti kalian akan menjumpai permasalahan yang berbeda, maksudnya sejenis tapi ternyata penyelesaiannya menggunakan sin X sama dengan sin alfa. Saya rasa tidak ada masalah ya. Ya, nanti untuk latihannya bisa kita pelajari setelah ini. Oke,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.